warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hasiro dan ini ada Ibu Badria. Kami dari Home Industri Pembuatan Tempe Tradisional, Home Industri Tempe Mandiri akan menyampaikan tata cara pembuatan tempe berbungkus daun. Di sini bahan-bahan yang akan digunakan, yang pertama adalah kedelai putih 1 kg, kemudian ragi tempe yang dipakai nanti untuk 1 kg adalah 2 gram ya, 2 gram. Kemudian kami menggunakan ragi tempe Raprima Inokulum. Selanjutnya untuk alat-alat yang digunakan adalah ada panci untuk mengukus dan untuk merebus, kemudian ada tampir ya, ini kami menyebutnya tampir untuk nanti mendinginkan kedelai yang sudah direbus. Selanjutnya ada tumbu ya, tumbu untuk mencuci. Nah, kemudian untuk membungkusnya ini ada daun pisang ya, kami menggunakan daun pisang karena hasil dari tempe yang dibungkus daun dengan dibungkus plastik tentu lebih nikmat yang dibungkus dengan daun. Selanjutnya untuk mengikat kami menggunakan talinya menggunakan batang atau pelepah pisang yang sudah kering. Bisa juga menggunakan tali yang lain, bisa pakai tali rafia atau tali dari bahan dasar bambu. Nah, nanti tempe yang akan kita buat itu adalah tempe yang seperti ini. Ada tempe untuk mendoan, ini biasa disebut tempe tipis ya, karena tipis. Satu bungkus ini bisa berisi 3 tempe. Kemudian ada tempe bungkel ini namanya, yang bisa dipakai untuk digoreng biasa atau dimasak, ditumis ya. Selanjutnya mari kita simak tata cara pembuatan tahap demi tahap. Langkah yang pertama, kedelainya kita cuci bersih dulu dengan air yang mengalir ya. Sambil dicuci kita cari kotoran-kotorannya, ada yang mengembang, barangkali juga ada kotoran-kotoran yang lain, dibuang sampai bersih. Langkah yang kedua, kedelai yang sudah kita cuci bersih tadi kita masukkan ke dalam panci ya, dicampur dengan air secukupnya sampai kedelai itu terendam. Kemudian setelah itu kita nyalakan apinya dan masak kedelai ini sampai matang, tapi tidak terlalu lembek. Jadi matang tapi jangan terlalu empuk atau terlalu lembek, kurang lebih 2 jam ya. Nanti kalau sudah matang diangkat. Oke. Matang, kita matikan kompor, kemudian kita angkat. Nah, kita lihat ya, hasilnya seperti ini. Jadi tidak terlalu lembek, tidak hancur, tapi kedelainya nah seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, setelah kedelai yang tadi kita masak itu matang, kemudian kita tuang ke dalam tumbu nah, lalu kedelai akan melalui proses yang disebut luluh. Luluh itu kita cuci bersih kedelai dengan air yang mengalir, kemudian ditekan-tekan sampai kedelainya itu terbelah, dicuci bersih sekali. Nah, biasanya pada proses ini agar kedelai itu bisa ditekan kuat, kalau kedelainya banyak, itu pembuat tempe tradisional menggunakan kaki agar lebih keset dan lebih kuat. Nah, dicuci bersih sampai dengan kedelai terbelah. Dicuci bersih dan kedelainya itu terbelah, kemudian kedelai ini nanti akan direndam dengan air ya, direndam selama 1 malam atau minimal itu 8 jam. Nah, selama proses perendaman itu nanti kedelainya itu biasanya akan mengeluarkan lendir. Nah, ini adalah kedelai yang sudah direndam selama 1 malam. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian
kita akan masuk ke proses luluh kembali. Jadi luluh yang kedua. Jadi kedelainya dimasukkan ke tumbuh lagi, kemudian diluluh lagi, yaitu dicuci dengan air yang mengalir. Nah, di sini ini tujuannya adalah membersihkan kedelai dari lendir-lendir yang keluar ketika mengalami proses direndam 1 malam tadi, ya, sampai bersih. Nah, setelah bersih, kemudian kedelai akan ditiriskan. Ditiriskan sampai airnya habis, sampai airnya tidak ada. Ya, jadi setelah kedelainya itu diluluh, yang kedua sudah bersih, keset, dan sudah ditiriskan, kita akan memasuki proses pengukusan. Jadi kedelainya dimasukkan ke dalam panci yang sudah mendidih. Jadi airnya dididihkan dulu, kemudian masukkan kedelainya, ya, ditutup kembali, kemudian kita tunggu sampai 45 menit kurang lebih. Ya, setelah nanti 45 menit, maka kita angkat dan kita dinginkan. Nah, kedelai yang tadi sudah dikukus itu kita angkat dari panci, kemudian kita akan dinginkan agar cepat dingin. Kita itu diletakkan di atas tampir seperti ini, nggih. Bahasane diler gitu ya. Diler seperti ini sampai rata, sampai dingin. Nah, ya, ini sudah dingin ya. Kalau sudah dingin, kemudian kita campur dengan ragi tempe. Raginya itu 2 gram atau kurang lebih 1 pucuk sendok teh. Nah, dicampur sampai rata. Ya, menggunakan tangan boleh, ya, sampai rata, tercampur rata semuanya. Nah, sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tadi tempe dan raginya tercampur, selanjutnya adalah proses pembungkusan. Nah, kita bisa lihat di sini proses pembungkusan untuk tempe bungkel. Kita ambil beberapa, ya, sesuai selera lah, jangan terlalu besar, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam daun. Nah, ini cara membungkusnya. Untuk tempe bungkel gampang, ya, cuma dilipat seperti itu. Selanjutnya diikat. Nah, kita pakai ikatnya ini pelepah pisang yang sudah dikeringkan. Nah, ini untuk hasil dari tempe yang dibungkus pakai daun untuk tempe bungkel, ya. Ya, selanjutnya kalau untuk tempe tipis yang bahan mendoan, kita ambil adonannya lebih tipis ya, karena mau dipakai untuk mendoan. Kita ambil sedikit, kemudian diletakkan ke daun, ya, sampai merata. Selanjutnya ditumpuk daun lagi, ya, karena 1 tempe tipis itu isinya bisa 3. Ya, ambil daun yang bagus agar nanti hasilnya juga bagus. Nah, kita beri lapisan kedua tempenya, ya, ini irit juga ya. Dan pembungkusan tempe menggunakan daun itu hasilnya lebih nikmat daripada menggunakan plastik. Di samping itu juga ramah lingkungan, ya. Nah, ini lapisan ketiga. Jadi 1 bungkus bisa berisi 3 tempe tipis. Tutup, kemudian dilipat daunnya. Nah, lebih lebar ya, ini lebih lebar karena untuk membuat tempe mendoan. Kalau pengen tempe mendoan yang lebih lebar, berarti daunnya harus lebih lebar lagi. Kita ikat lagi menggunakan tali, ya. Ini talinya juga tidak menggunakan tali rafia ya, menggunakan dari bahan alam semua yang ramah lingkungan. Nah, ini hasil dari tempe bungkel dan tempe tipis. Nah, setelah jadi, ini kan masih berupa campuran tempe dan ragi, belum jadi tempe yang siap dimasak. Ini akan didiamkan, mengalami proses pendiaman selama kurang lebih 2 malam. Ya, jadi 2 malam baru bisa nanti tempe itu diolah.
Nah, setelah didiamkan dan mengalami proses peragian selama 2 malam, tempe yang kita buat hasilnya akan seperti ini. Ini untuk tempe tipisnya. Nah, hasilnya bagus. Tadi ada 3 lapis ya. Lapisan kedua, kemudian lapisan ketiga. Jadi ini tempe yang dibuat dari bungkus daun itu hasilnya lebih nikmat, lebih enak, dan lebih ramah lingkungan karena sampah sisanya tidak berasal dari bahan kimia, dari alam. Nah, kemudian ini yang hasil dari tempe bungkel. Nah, hasilnya seperti ini. Baiklah, demikianlah tata cara pembuatan tempe berbungkus daun dari Home Industry Tempe Mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.